Setelah banding UGM ditolak oleh Hakim PT UN, maka keadaan semakin mendesak Jokowi ke pinggir, ke tepi, ke pojok ruangan yang sepi, dan para termul masing-masing sibuk menjaga junjungannya agar tidak lebih dipermalukan lagi. Nah, sekarang masing-masing termul menjalankan skenarionya sendiri-sendiri yang hulunya ada pada satu titik yang sama, menjaga Jokowi, menjaga muka Jokowi agar tidak terlampau dipermalukan oleh keadaan. Ditolaknya upaya banding dari Universitas Gadjah Mada memang itu pukulan yang telak ke Jokowi. Sebelumnya, KIP sudah memutus bahwa info dan data tentang ijazah Jokowi itu merupakan ranah publik yang harus dibuka aksesnya. Tidak boleh lagi menyembunyikan data informasi seputar ijazah Jokowi dengan alasan ini adalah data privat, data pribadi yang harus dijaga. Tidak bisa lagi seperti itu. Alasan itu sudah gugur. Argumentasi itu sudah tidak ada urgensinya. Data Jokowi harus bisa diakses oleh publik. Titik. Nah, sekarang upaya apa lagi agar sang junjungan Jokowi terjaga rasa malunya, tidak makin dipermalukan oleh keadaan ini. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh para termul membawa Jokowi berkeliling Indonesia, saya memahaminya itu sebagai salah satu upaya memberikan semacam healing pada Jokowi, pelipur lara untuk Jokowi, agar dia juga tidak terlampau suntuk memikirkan nasib ijazahnya yang dalam polemik yang semakin memanas ini, keadaan Jokowi semakin terdesak. Saat Jokowi bertemu dengan para pendukungnya di daerah, dia sejenak bisa melupakan panasnya udara politik yang terus saja menyerangnya. Saat bertemu dengan para pendukungnya, ada suasana Jokowi masih ada pihak yang membutuhkan, yang masih mau bersalaman dengan Jokowi, yang masih mau memuji-muji Jokowi. Itu sangat penting secara psikologis bagi seorang Jokowi yang sedikit banyak juga terhinggapi post power syndrome. Itu sangat penting bagi Jokowi untuk sejenak melupakan hiruk pikuk dinamika polemik ijazahnya yang sangat meletihkan, yang sangat bikin Jokowi terkuras energinya. Terkadang para termul itu bisa memberikan sekedar jampi-jampi untuk Jokowi. Loh, segini banyak orang masih menerima Jokowi. Mereka tidak pernah menanyakan tentang ijazah Jokowi. Mereka tidak peduli dengan ijazah Jokowi. Artinya, itu suatu cara dari sebagian termul itu untuk memberikan pelipur lara bagi Jokowi. Di pihak lain, cara para termul untuk menjaga Jokowi dari rasa malu yang antara lain adalah bagaimana men-setting sebuah situasi di mana Jokowi jangan pernah bisa bersentuhan dengan sidang pengadilan. Bagaimana men-setting situasi sehingga
Jokowi tidak hadir di pengadilan, kemudian harus menghadapi musuh-musuh politiknya di situ. Bisa dibayangkan mereka akan sangat bersemangat sekali menghajar Jokowi di sidang pengadilan itu. Itu adalah salah satu agenda termul bagaimana Jokowi dengan cara apapun bisa terhindar dari keharusan bersentuhan dengan sidang pengadilan. Kalaupun Jokowi terus saja mengumbar janji-janji saya akan datang di pengadilan, semua orang juga tahu apa yang dijanjikan oleh Jokowi dan apa kenyataan yang ada. Orang bilang sen kanan belok ke kiri. Orang bilang Jokowi itu kalau ngomong sudah tapi belum. Itu adalah parade politik semacam satire gaya orang pinggiran, orang jalanan, bagaimana sosok Jokowi sudah semakin terbenam dalam hiruk pikuk caci maki dan parodi penghinaan. Cara lain lagi untuk membunuh rasa malu Jokowi adalah apa yang dilakukan oleh Polri, yaitu bagaimana menjaga agar ijazah Jokowi terlepas dari upaya uji ulang forensik. Bagaimana caranya agar ijazah Jokowi tidak dilakukan uji forensik secara independen, secara transparan. Ada lagi cara para termul yang lain untuk tidak mempermalukan Jokowi lebih dalam lagi, yaitu dengan cara kalaupun upaya bandingnya sudah ditolak, maka masih ada satu upaya lagi, yaitu kasasi. Ini adalah cara termul yang versi lain untuk terus mengulur-ulur waktu. Ya, setidak-tidaknya jangan sekaranglah Pak Jokowi harus tambah malu lagi. Jangan sekaranglah Pak Jokowi bertumpuk-tumpuk masalahnya, capek hatinya, capek fisiknya, malu apalagi. Itulah beragam cara para termul menjaga junjungannya agar tidak semakin dipermalukan oleh keadaan.